Halo adik-adik, kita akan memulai persekutuan Kamis kita pada hari ini. Ya, Koko undang yang di rumah kita boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri ikut-ikut. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri ikut-ikut. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Pengumuman, diingatkan hari Minggu kita kembali bertemu secara virtual. Ibadah Sekolah Minggu GKI Ampera jam 1 siang melalui channel YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Ya, linknya akan dibagikan di grup. Adik-adik harap mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan pakaian yang rapi, beribadah dengan sopan di rumah masing-masing. Ingat ya, hari Minggu jam 1 siang. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita angkat pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memanggil setiap kami. Biarlah kami boleh berespon mengikut Tuhan seumur hidup kami, berjalan bersama Kristus sampai bertemu di surga yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan
mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati guru-guru kami yang mengajar. Tuhan tolong berkati kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami untuk layak mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita. Cerita tentang apa tuh? Cerita tentang pemungut cukai. Nah, siapa ya pemungut cukai dan apa ya pekerjaannya? Sebelum itu, kita mau buka Alkitab di Matius 9 ayat 9. Ya. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ayo yang udah punya Alkitab, lalu bisa baca, mari kita baca, kita buka di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat ke-13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi pada waktu itu Yesus lagi jalan ya, Yesus lagi jalan terus dia ketemu sama pemungut pemungut cukai. Dan pemungut cukainya ini di Matius 9 ini namanya Matius ya. Siapa namanya? Matius. Pemungut cukai ini namanya Matius. Waktu Yesus bertemu dengan Matius, Yesus bilang, "Ikutlah aku." Tunggu dulu, tunggu dulu. Pemungut cukai itu apa sih? Ya, kerjaannya itu apa sih dan dia itu apa? Jadi pemungut cukai itu adalah orang yang bertugas untuk mengambil uang yang akan diserahkan kepada pemerintah, ya. Jadi biasanya barang-barang yang kita kenakan ini sekarang juga kena cukai ya atau kena pajak. Kayak baju, kacamata, lalu jaket. Nah, semuanya itu kena pajak. Pajaknya itu dikasih ke pemerintah. Nah, tugasnya Matius seperti itu. Dia ambilin pajak ya, dia ambilin uang untuk dikasih ke pemerintah. Tapi seringkali banyak sekali pemungut cukai yang tidak jujur. Ya, mestinya ngambil 100.000, dia malah ambil 200.000. Wah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh ya, tidak jujur mengambil lebih daripada yang seharusnya. Lalu waktu Yesus lagi jalan dan Yesus lihat Matius, Yesus langsung bilang, "Ikutlah aku." Kira-kira Matius ikut nggak? Matius ikut ya, Matius ikut bersama-sama dengan Yesus. Lalu Matius duduk dan makan bersama-sama dengan Yesus. Kok Yesus mau sih ajak Matius untuk ikut sama Yesus? Ajak makan lagi.
duduk lagi bersama-sama dengan Yesus. Pemungut cukai itu kan sering dianggap rendah. Zaman dulu ya, pemungut cukai itu saking rendahnya dianggap seperti orang yang kena kusta. Jadi kerohaniannya si pemungut cukai ini dianggap seperti orang yang kena penyakit kusta. Kalau orang zaman dahulu ketemu sama orang yang punya sakit kusta, dia harus dijauhi ya, buru-buru kabur, nggak boleh ditemenin dan diasingkan. Nah, seperti itulah pandangan orang-orang Yahudi terhadap pemungut cukai, yang mereka sangat nggak suka, sangat benci sekali kepada pemungut cukai, termasuk Matius ini. Nah, setelah itu Matius duduk bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama, ya ngobrol sama-sama. Terus bukan cuma Matius aja, Yesus di situ bersama dengan pemungut cukai yang lain tuh. Ada banyak kan? Bersama dengan pemungut cukai yang lain, lalu bersama-sama dengan orang berdosa. Ia makan, dia ngobrol, berbicara, berpendapat, ya semuanya di situ. Yesus bersama-sama dengan siapa tadi? Pemungut cukai ya, salah satunya Matius dan juga orang-orang berdosa lainnya. Lalu waktu Yesus lagi makan ya sama orang-orang itu yang nggak disukain itu, tiba-tiba orang Farisi lewat. Nah, orang Farisi ini siapa sih? Orang Farisi ini adalah orang-orang ahli Taurat. Mereka ahli Alkitab, mereka hafal sama Alkitab. Nah, waktu orang-orang Farisi ini lewat, orang Farisi ini tanya sama murid-murid Yesus, "Hei, kok guru kamu makan minum sama orang-orang berdosa sih? Makan minum sama pemungut cukai sih?" Wah, ya, sepertinya orang Farisi suka nggak sama pemungut cukai? Enggak ya, orang Farisi kelihatannya sebel juga ya, kesel juga walaupun mereka ahli Taurat ya, mereka juga kesel sama pemungut cukai. Lalu Yesus denger nggak orang Farisi itu ngomong apa? Yesus denger ya. Waktu orang Farisi ngomong, "Ngapain guru kamu kumpul bersama-sama dengan orang berdosa, kumpul bersama-sama dengan pemungut cukai?" Ketika Yesus dengar, Yesus bilang, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ya, coba yuk kita baca tadi itu ada di Matius 9 ayat ke-12, Cici bacakan ya. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ya, tabib itu seperti dokter. Maksudnya apa sih, Ci? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maksudnya apa? Yesus mengumpamakan dirinya seperti tabib atau seperti dokter. Biasanya kalau orang sakit, datangnya kemana? Nih, ke dokter ya. Mau sakit gigi, sakit panas, sakit pusing, sakit cacar, semuanya datang ke dokter ya, berobat ke dokter. Nanti dikasih apa tuh biar sembuh? Dikasih obat, antibiotik, vitamin, dan lain-lain sebagainya supaya kita sembuh, supaya kita sehat, kuat, dan bisa beraktivitas lagi. Tapi kalau waktu kita sakit, badan kita menjadi apa? Menjadi lemah, letih, lesu, yang nggak nafsu makan, mukanya pucat, tambah kurus, ya, tambah krempeng. Nah, kalau kita sakit, kita biasanya ke dokter. Nah, itu tadi Cici kasih tahu yang kita tambah lemas, tambah sakit kalau kita nggak berobat ya, kalau kita nggak minum obat atau kita nggak kontrol ke dokter. Nah, sama Yesus itu seperti dokter atau tabib. Kenapa? Karena kita memerlukan Yesus, kita memerlukan Tuhan. Rohani kita perlu
diselamatkan. Kita perlu diselamatkan. Kalau kita tidak diselamatkan atau kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, maka rohani kita akan menjadi lemah, lama-lama lesu, lama-lama mah mati. Ya, kalau kita semakin berdosa, terus berbuat dosa, nyaman berbuat dosa, gak mau bertobat, lama-lama kita bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa, kita nggak bisa bertumbuh, kita malah menjadi kecil, 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 seperti orang yang sakit menjadi lemah, rohani kita juga menjadi lemah. Maka itu Tuhan tahu. Wah, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mau kita itu diselamatkan, maka itu Yesus mau mengasihi kita. Dia mengasihi kita, maka itu dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Kita ini orang-orang berdosa yang butuh Tuhan. Kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan, kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa binasa seperti orang sakit yang kalau tidak ke dokter, tidak disembuhkan, lama-lama bisa mati. Kita juga kalau tidak ada Tuhan bisa binasa selama-lamanya. Maka itu karena Tuhan begitu sayang sama kita, dia mau turun ke dalam dunia. Yesus mau turun ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah yang begitu besar. Dia yang ciptain kita loh. Yang tahu jantung kita, nafas kita, berapa helai rambut kita. Dia yang tahu semuanya. Tapi Allah yang begitu besar itu mau turun ke dalam dunia untuk apa? Menebus dosa-dosa kita yang tadinya kita harusnya mati binasa, tetapi Tuhan mau turun ke dalam dunia yang hina ini untuk menyelamatkan kita menjadi seorang bayi yang kecil yang nantinya akan menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib. Kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita, ya. Dia sanggup merelakan hidupnya untuk memberikan kita hidup yang kekal, ya. Hidup yang kekal yang sudah kita terima ini mau kita sia-siakan tidak? Tidak, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya, merayakan hari kelahiran Yesus. Setelah Yesus datang ke dalam dunia, ya, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu apa? Kita harus bertobat, tidak mau lagi tuh kembali ke dosa-dosa yang lama, karena Tuhan sudah mau menyelamatkan kita. Masa kita mau memakai anugerah itu dengan sia-sia? Tidak, ya. Tidak, kita mau bertobat. Aku berjanji untuk tidak melakukan dosa yang sama lagi, tidak melakukan dosa lagi, ya. Sehingga kedatangan Yesus Kristus tidak sia-sia bagiku. Nah, mari kita baca di Lukas 19 ayat 10 nih, Cici udah catat ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba sekali lagi ya, 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mau datang ke dunia yang hina ini untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering menyakiti hati Tuhan. Ubah kami
sehingga kami berpaling dari dosa kami dan kembali kepada Engkau menjadi anak-anak yang layak yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa.